The Tower, film tahun 2012. Kisah ini berlatar belakang di kota Seoul, Korea Selatan, di mana seorang pemuda bernama Wong memulai babak baru dalam hidupnya sebagai petugas pemadam kebakaran. Sejak hari pertama, ia dihadapkan pada realitas yang jauh dari bayangannya. Wong yang masih hijau dan gugup bergabung dengan sebuah tim yang dipimpin oleh seorang kapten karismatik dan sangat dihormati. Rekan seniornya, Yong, menjadi teman sekaligus mentornya. Kecanggungan Wong terlihat jelas dalam misi pertamanya. Sebuah kecelakaan mobil yang kacau. Di tengah kepanikan dan kekacauan, Wong membeku, tidak mampu mengambil tindakan yang diperlukan. Kesalahannya membuatnya dimarahi habis-habisan oleh kaptennya. Namun, sang kapten tidak membiarkannya menyerah. Sebagai hukuman sekaligus pelajaran, Wong diperintahkan untuk menghafal setiap prosedur evakuasi dan fungsi setiap peralatan di dalam truk pemadam kebakaran. Di luar jam kerja, Wong mengunjungi Yong dan melontarkan pertanyaan yang mengganjal pikirannya. Mengapa kapten mereka begitu berlebihan dalam membantu orang? Kapten mereka dikenal tidak hanya sebagai petugas pemadam kebakaran, tetapi juga sebagai pahlawan komunitas yang siap membantu orang-orang untuk tugas-tugas di luar deskripsi pekerjaannya. Yong menjelaskan bahwa kapten mereka adalah sosok yang memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang luar biasa. Terbukti dengan 5 penghargaan berturut-turut yang ia terima atas pengabdiannya. Satu malam, tim mereka menerima panggilan darurat untuk kebakaran besar di sebuah apartemen. Gawatnya, mobil pemadam kebakaran mereka tidak bisa langsung menuju lokasi karena terhalang oleh mobil-mobil yang parkir secara ilegal di sepanjang jalan sempit. Dalam situasi yang sangat kritis, mereka terpaksa meninggalkan truk dan berlari menuju gedung, membawa peralatan berat di bahu mereka. Ketika tiba di lokasi, api sudah melahap sebagian besar bangunan. Di tengah kobaran api dan asap yang tebal, mereka menemukan situasi yang lebih berbahaya. Banyak tabung gas yang tersimpan di dalam gedung. Meskipun risiko ledakan sangat tinggi, sang kapten dan Yong memutuskan untuk terus mencari korban. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan seorang korban. Tetapi mengetahui ada korban kedua yang masih terjebak di dalam. Mereka kembali. Setelah pencarian yang penuh risiko, mereka akhirnya menemukan seorang anak kecil. Kapten dan Yong memutuskan untuk melarikan diri melalui atap gedung. Namun, saat mereka berusaha menuruni tangga darurat, sebuah tragedi terjadi. Tangga itu runtuh, menyebabkan Yong terjatuh ke dalam kobaran api yang mengerikan. Ia meninggal di tempat. Kematian Yong
menjadi pukulan telak bagi tim, terutama Wong. Ia mengalami trauma mendalam dan mengambil cuti panjang. Di tengah duka, Departemen Pemadam Kebakaran mengadakan konferensi pers yang mengejutkan. Alih-alih mengapresiasi pengorbanan mereka, para pejabat justru mengumumkan pemotongan anggaran, menuduh petugas pemadam kebakaran malas dan tidak efisien. Kapten yang masih berduka berdiri dan memprotes keras. Ia menjelaskan kondisi kerja mereka yang mengerikan, kurangnya peralatan keselamatan yang memadai seperti pakaian tahan api yang baru dan hambatan konstan dari mobil-mobil yang parkir sembarangan. Dengan suara bergetar, ia memohon kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang memberikan hak istimewa bagi mobil pemadam kebakaran di jalan, agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Terinspirasi oleh pidato kapten yang menggelegar, Wong kembali bekerja, namun dengan hati yang penuh amarah. Ia mendatangi sang kapten dan menyalahkan dirinya atas kematian Yong. Wong mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan karier pemadam kebakaran dan menjadi pegawai negeri sipil. Ia meyakini bahwa perubahan harus dilakukan dari dalam sistem dengan mengubah undang-undang demi keselamatan para petugas. Kapten merasa sedih dan terluka, tetapi ia memahami motivasi Wong. Film ini kemudian memperlihatkan bagaimana perjuangan para petugas pemadam kebakaran terus berlanjut. Sang komandan harus menggunakan uang pribadinya untuk membeli peralatan yang layak bagi anak buahnya. Di rumah, istri kapten memohon suaminya untuk pensiun, tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pada puncaknya, Wong menyadari makna sejati dari pengorbanan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Ia meminta maaf kepada kapten atas kata-kata kasarnya, dan dengan tekad yang bulat, ia membatalkan niatnya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Ia tahu perjuangan yang sesungguhnya bukanlah di balik meja, tetapi di garis terdepan bersama rekan-rekannya. Ia berkomitmen untuk menjalankan karier sebagai petugas pemadam kebakaran demi warisan Yong dan semua yang telah berkorban. Takdir berkata lain. Tim mereka kembali dipanggil untuk sebuah kebakaran. Sekali lagi, mobil pemadam kebakaran terhalang oleh parkir ilegal. Mereka berlari, berhasil mengevakuasi para korban. Namun saat mereka berada di dalam, gedung itu tiba-tiba runtuh. Dalam momen-momen yang mengerikan itu, kapten dan petugas lainnya mengorbankan diri untuk memastikan Wong selamat. Ia adalah satu-satunya yang berhasil keluar. Film berakhir dengan upacara peringatan. Wong yang kini telah mengambil alih
posisi kapten, memberikan pidato yang mengharukan. Ia menyatakan bahwa teman-temannya tidak mati sia-sia. Dengan air mata yang menetes, ia berjanji akan melanjutkan perjuangan mereka, tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan. Ia akan terus berjuang untuk kebaikan, sama seperti yang diajarkan oleh Kapten dan Yong. Film ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk melindungi nyawa bukan hanya tanggung jawab para petugas, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem yang mendukung dan menghargai mereka. Kisah ini adalah sebuah penghargaan bagi para pahlawan yang seringkali tidak terlihat, dan sebuah ajakan bagi kita semua untuk lebih menghargai pengorbanan mereka.